Saat ini, kita berada di era revolusi industri 4.0, menandakan bahwa zaman semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan zaman tersebut telah memberikan tuntutan yang baru kepada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia diharuskan memiliki soft skill tertentu agar dapat bersaing di dunia global. Dan berpikir kreatif adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Berpikir kreatif menurut Helpen adalah proses berpikir yang mengarahkan pada hasil yang baru dan juga tepat. Adapun menurut Hariman, berpikir kreatif itu adalah pemikiran yang berusaha untuk menciptakan gagasan yang baru. Dari kedua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa berpikir kreatif itu berkaitan dengan cara untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda, tidak biasa, atau bahkan tidak sama dengan kebanyakan pikiran orang lain. Sesuatu bisa dikatakan kreatif jika memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat kebaruan, dan yang kedua adalah sifat kebermanfaatan. Kebaruan ini tidak hanya bersifat baru untuk dunia, atau dalam arti lain, belum ada seseorang yang pernah mengemukakannya. Tetapi baru ini juga bisa bersifat untuk personal atau baru bagi seseorang individu yang menciptakan hasil atau pemikiran baru tersebut. Kemudian yang kedua, kebermanfaatan, berarti kreatif ini dapat memberikan sesuatu yang baik untuk individu tersebut atau juga bisa berguna dan sesuai. Fogarty mengatakan seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif dapat ditandai dengan hal-hal berikut. Pertama, mampu berpikir lancar atau fluensi, yang mana menandai bahwa orang tersebut mampu memberikan jawaban dengan ide-ide yang banyak dan tepat. Yang kedua adalah mampu berpikir fleksibel atau flexibility, di mana mampu memberikan alternatif jawaban dan juga penyelesaian yang lain. Yang ketiga adalah mampu mengelaborasi atau merinci dan menjawab sesuatu secara detail. Dan yang keempat adalah originality, di mana ia mampu memberikan jawaban atau hasil yang berbeda dengan orang lain. Berpikir kreatif umumnya mampu mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan sesuai dengan tuntutan zaman yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwa dengan berpikir kreatif, kita akan mampu bersaing dengan dunia global. Nah, selain itu, ada banyak hal kenapa kita harus memiliki kemampuan berpikir kreatif. Pertama, kita menjadi lebih peka terhadap masalah yang dihadapi. Kedua, berpikir terhubung dengan segala sesuatu. Inilah yang kemudian menyebabkan kita bisa peka terhadap masalah yang kita miliki. Karena kita bisa berpikir untuk suatu hal dan hal lain atau memiliki perspektif yang sangat luas, sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti apa yang sedang kita hadapi ini. Ketiga, membuat kita lebih kuat dan lebih fleksibel. Fleksibel karena kita memikirkan banyak hal dari berbagai perspektif, sehingga tidak hanya mempertimbangkan benar dan mempertimbangkan salah saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana ketepatan sebuah solusi dapat menghasilkan masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat, menciptakan pola berpikir yang positif. Karena yang memiliki kemampuan berpikir kreatif itu akan mampu memandang sesuatu dari berbagai perspektif yang berbeda, sehingga dapat menimbang dan dapat memilih sesuatu atau memikirkan sesuatu secara lebih positif. Yang kelima, lebih pandai menghargai proses dan juga menghargai orang lain. Yang keenam, mampu menebar semangat dan memiliki tekad yang kuat. Yang ketujuh, memiliki rasa kebebasan. Lalu, kira-kira bagaimana tahapan untuk berpikir kreatif? Santrok mengungkapkan 5 tahapan dalam berpikir kreatif. Yang pertama adalah persiapan.
Persiapan ini ditandai dengan ketertarikan bagi seseorang terhadap sesuatu yang akan mereka hadapi. Yang kedua adalah tahap inkubasi atau pencarian ide. Bisa juga disebut sebagai tahap penjelajahan. Yang ketiga adalah tahap pengetahuan. Pada tahap ini diberikan solusi atas pemikiran-pemikiran yang tadi telah dilakukan pada tahap kedua. Kemudian yang keempat adalah tahap evaluasi. Pada tahap inilah solusi yang sudah diberikan pada tahap ketiga itu diuji apakah itu merupakan solusi yang tepat atau ada solusi yang lain yang justru lebih tepat daripada apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Barulah pada tahap yang kelima adalah tahap elaborasi, yang mana solusi yang telah didapatkan atau diuji agar menjadi solusi yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu, jika kamu pernah melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda atau menangkap kesempatan-kesempatan yang tidak biasa, itu tandanya kamu sudah berusaha untuk berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu tidak mutlak dimiliki oleh hanya seseorang yang memiliki bakat alami berpikir kreatif itu sendiri loh. Melainkan, berpikir kreatif ini dapat dilatih dengan melalui latihan dan tahapan-tahapan tertentu. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk melatih cara berpikir kreatif. Pertama-tama, kita harus senantiasa berpikir positif. Yang kedua, tantang diri sendiri ya, menciptakan mantra motivasi. Ini dimaksudkan untuk memberikan sugesti kepada diri kita agar menjadi lebih positif dan bisa melaksanakan segala sesuatu dengan penuh keyakinan. Yang keempat, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Yang kelima, berani mengambil resiko. Yang terakhir adalah harus baca buku dan memperluas wawasan. Sekian tentang berpikir kreatif kali ini. Mari kita sama-sama mengembangkan diri untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif agar kita mampu bersaing di dunia global dan mampu mendorong diri kita sendiri untuk menjadi